kita masuk dalam Kejadian pasal 3 ayat 1. Saya berikan temanya jadi pemenang. Ya, kalau mau jadi pemenang, mari perhatikan ayat ini. Kalau enggak mau jadi pemenang, ya ngantuk gitu loh. Turu gitu. Jadi kalau kepingin jadi pemenang, mari diperhatikan, dilihat, dan dibawa pulang, kemudian dilakukan. Saya percaya kita akan menjadi pemenang. Kejadian pasal 3 ayat 1. Nah, minggu lalu, Kamis lalu, kita sudah melihat bahwa ular tua, ya, ular tua yang cerdik atau ular naga tua yang cerdik itu ternyata adalah iblis, ya, atau setan. Jadi saya tidak punya ayat untuk membuktikan bahwa Lucifer itu adalah setan. Model apa sih Lucifernya? Memang ada satu ayat dari versi King James Version yang lama. Tapi King James Version yang lama, kalau New King James Version itu tidak ada kata Lucifer. Jadi kalau hanya satu terjemahan yang menuliskan Lucifer, maka Lucifer itu bukan nama pribadi, tapi terjemahan. Makanya di lain tempat diterjemahkan bintang pajak. Ya, jadi bukan Lucifer. Setan itu ternyata adalah si ular tua, si naga tua. Ya, bukan orang Batak tapi ya, karena orang Batak kan ada marga Sinaga. Jadi itu yang kita lihat kemarin. Makanya saya berkata bahwa jangan pakai simbol, jangan pelihara gambar-gambar naga. Ya, kurang bagus. Karena itu adalah lambang setan. Jadi makanya kalau ada orang Kristen zaman dulu Pentakosta lama, kalau dilihat Gucci di rumah kita ada gambar naganya, ada setannya ini, katanya gitu. Sebenarnya walaupun tidak ada setannya, cuman memang orang percaya, ya, tidak memakai simbol-simbol itu, ya, karena mau tidak mau pikiran kita bercabang jadinya. Nah, tapi Babel, kita sudah melihat bahwa kata Lucifer di dalam teksnya itu ada di dalam Babel akan diruntuhkan. Ya. Jadi karena itu saya berkata kemarin kalau di kitab Wahyu memang Babel itu tempat roh-roh jahat dan tempat persembunyian roh-roh najis. Karena itulah Babel itu simbol pemberontakan. Ya, simbol pemberontakan. Karena itu juga kita tidak memakai simbol itu. Ya, ular naga dan Babel menjadi simbol yang tidak boleh dipakai orang percaya. Karena ternyata Alkitab mencatat itu adalah miliknya iblis, si setan, ular tua yang membuat Hawa tersesat. Ya. Nah, hari ini kita masuk di dalam, kita baca sama-sama Kejadian pasal 3 ayat 1. Ini tulisannya 2, 3. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Kalau minggu lalu ini yang kita lihat, yang tulisan tidak tebal. Nah, hari ini kita akan melihat tulisan tebal dan yang kuning ini. Ya,
Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Itulah perkataan si ular cerdik. Nah, perhatikan, ularlah yang berinisiatif untuk mengubah pola pikir manusia itu. Jadi tujuannya, kecerdikannya itu adalah ingin mengubah pola pikirnya manusia dengan memulai uji pengetahuan tentang firman Tuhan. Uji pengetahuannya, karena itu dia berkata, semua ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman. Nah, ini dia uji pengetahuan tentang firman. Apa firmannya? Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, jawabnya perempuan itu masih tetap di dalam firman Tuhan. Tidak salah. Ya. Tapi kita mengerti ini adalah uji pengetahuan tentang firman. Nah, kalau anak Tuhan tidak mengerti firman Tuhan, maka gampang akan disesatkan. Itulah sebabnya PA itu lebih kuat nilainya daripada hanya sekedar pembangkit iman atau khotbah. Karena khotbah itu biasanya, apalagi di KKR, itu biasanya mengobok-obok emosi kita. Emosi kita dengan sebuah tema, ya. Makanya kalau penginjil datang, biasanya kalau kita buka dompet kita lihat uang 100.000, pasti dia akan berkata, sembunyikan. Nah, itu kan mengobok-obok bagaimana mempersembahkan persembahan. Tapi kalau PA tidak begitu. Hitung penghasilanmu berapa, perpuluhanmu berapa, kemudian kamu sanggup mempersembahkan persembahanmu berapa, harus diukur. Nah, itu PA beda. Jadi hasilnya berbeda. Nah, makanya sebenarnya iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi PA sebenarnya. Nah, uji tentang firman, pengetahuan tentang firman, sebesar apa kita mengerti firman Tuhan, maka sebesar itulah nantinya kita, sebesar apa kita mengerti firman Tuhan, dan sebesar apa kita percaya kepada firman Tuhan, dan semampu apa kita mau melakukannya. Nah, disitulah kemenangan kita. Kita mengerti firman Tuhan tapi tidak melakukan, bukan pemenang. Bukan. Yakobus berkata, kamu sama seperti sedang bercermin. Ketika lihat firman Tuhan, ini. Tapi ketika ditinggalkan, lupa. Itulah orang yang mendengar tapi tidak melakukan. Jadi iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ketika didengar, muncul pengetahuan itu mendorong kita melakukan. Karena itu firman Tuhan, maka jadilah yang disebut iman. Maka iman itu pasti terjadi. Iman. Ya, itulah yang dimaksud dengan iman. Jadi uji pengetahuan firman. Karena itulah kalau kita mengerti firman Tuhan, kita tidak akan terombang-ambing. Ya, kita tidak akan terombang-ambing. Kenapa? Karena kita tahu firman Tuhan. Makanya uji pengetahuan firman. Ya, kalau kita tidak mengerti firman,
maka gampang disesatkan. Tapi kalau kita kuat dalam memahami firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, maka kita tidak gampang disesatkan. Itu dia. Nah, saya ingin mengajak saudara untuk membandingkan dengan Matius pasal 4. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Tentu saudara sudah membacanya. Ini adalah pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun. Setelah Tuhan Yesus dibaptis, baptisan air, maka roh kata huruf R di situ besar, maka Allah berarti. Roh Allah membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Dan yang unik, pencobaannya itu juga uji firman. Ya. Sebab ada tertulis mengenai engkau. Nah, itu dia. Uji firman juga di situ ya. Makanya saya ingin membandingkannya, mengajak saudara membandingkannya. Ada hal-hal tertentu yang kita coba lihat dari situ. Ya. Dengan demikian kita akan mengerti strateginya iblis. Bagaimana kita menjadi menang. Jadilah pemenang. Iya kan? Itulah sebabnya saudara kita ingin membandingkannya dengan Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Dan saya percaya saudara sudah baca. Kenapa kita membandingkan Kejadian pasal 3 dengan Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11? Karena ada tertulis di dalam 1 Korintus 15 ayat 45 sampai 49. Tentu juga saudara sudah baca. Itu mengenai manusia pertama dan manusia kedua. Manusia pertama berasal dari debu tanah, yang dimaksudkan di sini adalah Adam. Ya. Jadi Matius pasal 1 Korintus 15 itu sebenarnya dia ingin menjelaskan tentang kebangkitan orang hidup. Tetapi dia mengaitkannya dengan manusia pertama berasal dari debu tanah, yaitu Adam, tapi manusia kedua berasal dari roh, yaitu Yesus Kristus. Ya. Yang pertama-tama datang adalah manusia daging, yaitu manusia Adam. Tetapi yang dimaksud juga adalah diri kita. Jadi di dalam bagian itu khotbahnya Paulus dalam 1 Korintus itu pertama-tama hadir dalam diri saya adalah, yang pertama hadir adalah manusia daging, keturunan Adam. Tetapi kemudian ketika saya lahir baru di dalam Kristus Yesus menjadi anak Kristus, anak Allah, maka saya menjadi manusia roh. Tapi tetap saya, ya, tetap saya manusia daging yang pertama berasal dari Adam, tapi manusia kedua berasal dari Kristus Yesus, yaitu manusia roh. Nah, itulah sebabnya ayat ini berkata manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga dan bersifat roh. Nah, karena itulah saya ingin mencoba mengajak saudara untuk memperhatikan apa yang terjadi di dalam Matius pasal 4. Kenapa? Karena disebut Yesus itu menjadi manusia kedua. Yang ada kaitannya juga dengan kita adalah manusia pertama dan manusia kedua. Ya. Karena itu saya ingin mencoba untuk mengajak saudara untuk memperhatikannya. Ya, karena dalam 1 Korintus pasal 15 ini jelas disampaikan itu. Ada manusia pertama, jasmani, tetapi kemudian ada manusia kedua yang lahir dari roh, yaitu Kristus. Setiap kita yang sudah lahir baru, kita menjadi manusia rohani, sekalipun masih ada manusia jasmani.
Maka yang dikuburkan itu adalah manusia jasmani, yang dibangkitkan adalah manusia rohani. Itu yang ditulis di dalam 1 Korintus 15 ini. Dan yang unik 1 Korintus ini sebenarnya sampai 1 Korintus pasal 14. Nah, pasal 15 itu kemudian Paulus berkata, aku ingin menyampaikan Injil kepadamu. Injil berarti ini kabar baik. Ini yang dimaksudkan tema khusus. Ya, karena itu sekali lagi saya ingin mencoba kita nanti melihat dari Matius pasal 4 ayat 1. Ya, mencoba membandingkan. Manusia pertama adalah Adam, sedang manusia kedua adalah Yesus Kristus. Sehingga kita mencoba membandingkan kedua peristiwa itu. Yang kedua, mengapa kita membandingkannya dengan Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai 11? Kejadian pasal 3 harus dibandingkan dengan itu. Kalau yang pertama sama-sama ujian firman, ya. Yang kedua ada tertulis dalam 1 Korintus 15. Dan yang kedua mengapa saya tulis memang yang kedua, membandingkan kejadian pasal 3 dengan Matius. Ya, karena kejadian pasal 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Jelas ini mengenai Yesus, ya kan? Keturunan perempuan. Artinya seolah-olah ada kaitan di situ. Mengapa? Makanya saya berkata kejadian pasal 3 ini adalah sesuatu yang sulit sebenarnya. Makanya jarang orang lihat, jarang di YouTube pun saudara akan jarang melihat orang PA dari kitab Kejadian. Memang agak sulit-sulit, tapi saya ingin yang sulit-sulit itu kita lihat supaya tidak ngantukan. Ya, supaya pendetanya juga tidak pendeta tiduran. Nanti gampang kalau khotbah yang gampang-gampang dikhotbahkan ya gampang toh. Tapi kalau khotbah yang sulit-sulit ya perlu banyak doa dan perlu banyak baca. Ya, senangnya di situ. Ada tantangan, bukan halangan. Tantangan itu menyenangkan, tapi halangan itu menyebalkan. Ya. Jadi, kenapa kita harus belajar ini? Karena jelas di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 itu jelas dikatakan bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini dan antara keturunanmu dan keturunannya. Dan kita tahu keturunan perempuan adalah Yesus, ya kan? Karena itu perlu kita melihat Yesus ketika turun ke dalam dunia sama seperti Adam ketika diletakkan di Taman Eden. Ini korelasinya apakah ada itu maksud? Ketika Yesus diletakkan ke dalam dunia yang kalau Adam ditaruh di Taman Eden, di Taman di Eden, Yesus diletakkan di dunia. Ya. Dan Yesus adalah keturunan perempuan itu seperti apa? Apakah ada kaitannya? Sehingga ketika kalau ada, kita perlu belajar karena kita anak-anak Tuhan. Bagaimana Tuhan menjadi menang? Mengapa Adam kalah? Kita belajar di sini, maka saya beri tema jadi pemenang. Jangan jadi Adam. Adam kalah. Ya, Adam kalah, tapi Yesus pemenang. Nah, kita jangan seperti Adam yang keok. Gara-gara perempuan, dia hanya bisa berkata, perempuan yang engkau letakkan di sisiku, dialah yang memberikan kepada. Ya. Jadi itulah sebabnya saya memberikan tema jadi pemenang. Jadi
dengan dasar memperhatikan itulah. Makanya kalau saudara melihat, ya saya juga bingung-bingung kenapa kok bikin tema itu ya. Tapi itulah Tuhan baik, selalu memberi yang ya menurut saya cukup kaget juga saya sebenarnya kalau PA-PA ya. Ya waktu mempersiapkan, waktu membaca, waktu belajar, saya juga kadang-kadang kaget. Ya, karena itulah. Nah ini juga kan yang kedua. Karena yang pertama tadi saya tidak pernah tulis. Karena waktu menulisnya saya belum tahu bahwa ada yang pertama tadi. Tadi baru saya tahu, oh ada, masih ada. Mengapa kita harus mengaitkannya dengan Matius pasal yang keempat? Jangan tutup mata bro, nanti kamu ngantuk. Saya hanya mengatakan, sebab kalau mulai tutup mata, itu bisa dikipas sama iblis. Tidur. Karena saya sudah pernah, waktu saya berdoa, saya sudah pernah saksikan kan? Waktu saya berdoa peperangan rohani, dan setan itu kipas-kipas saya. Tidur. Akhirnya saya tertidur. Untung saya dengar suara mereka berkata, sudah tidur. Nah aku bangun. Nah itu di sawahan, itu masih pengerja sawahan saya. Apalagi tadi kan pemain musik kipas-kipas semua. Itu awal dari panas muncul dingin, itu enak tidurnya. Karena itu yang di depan jangan coba tutup mata. Saya tidak kurang ganteng untuk saudara perhatikan, masih lumayan. Nah Yesus adalah keturunan perempuan itu, dan iblis datang untuk mencobai Yesus. Sama dengan iblis juga mencobai si Adam dan Hawa di Taman Eden. Podo pencobaannya. Nah itulah sebabnya saya ingin membuat sebuah perbandingan. Sebab manusia pertama Adam ditaruh di Taman Eden. Manusia kedua Yesus ditaruh di dalam dunia dan diberi pencobaan. Iblis juga yang mencobai dia. Uji pengetahuan firman. Sama-sama uji pengetahuan firman. Nah coba perhatikan Matius 4 ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ya. Kalau di Taman Eden memang Tuhan meletakkan manusia itu di Taman Eden, tapi Tuhan juga menaruh ular yang cerdik di sana. Ya. Ular yang cerdik di sana untuk mencobai dia. Nah, Yesus dibawa ke padang gurun karena di padang gurun ada iblis yang akan mencobai dia. Nah, itu dia. Apakah Roh membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis karena ada permusuhan? Ini pertanyaannya. Ya. Apakah Yesus dibawa Allah ke padang gurun? Ya. Untuk dicobai iblis karena ada permusuhan antara perempuan dengan iblis itu. Nah, karena Allah berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini. Nah, apakah ini alasannya mengapa Allah membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai? Ya. Ini perlu kita renungkan. Itu perlu kita pikirkan. Mengapa ya? Atau karena ada kesamaan manusia pertama Adam dengan manusia kedua Yesus Kristus di tanah yang Tuhan berikan. Jadi ini ada dua. Mencoba kita pikirkan. Yang pertama, apakah karena permusuhan itu sehingga ditunjukkan ini loh permusuhannya.
Ketika iblis melihat keturunan perempuan itu langsung dicobai. Atau Allah membawa permusuhan itu ditunjukkan, ditampilkan kepada kita. Kenapa ditampilkan? Supaya kamu tahu bahwa keturunan perempuan itu juga punya musuh, namanya iblis. Dan kita adalah keturunan perempuan itu. Ketika saudara ada di dalam Kristus Yesus, saudara ada di dalam keturunan itu. Ya, ketika saudara percaya kepada Yesus, maka saudara terlibat dalam permusuhan yang di Taman Eden. Tuhan berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Dan kita tahu, ketika kita ada di dalam Yesus Kristus, kita ada di dalam keturunan perempuan itu. Nah, ya, jadi jangan enak-enak, Bu. Karena kita ada di dalam peperangan. Ya. Kita ini selalu ada di dalam peperangan. Kenapa ada dalam peperangan? Karena kita adalah keturunan perempuan. Dan keturunan iblis ada di antara kita, yang sedang terus ada permusuhan antara kita dengan dia. Karena itulah Paulus berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena lawan kita bukan daging, tetapi roh penguasa di udara, yang setiap saat sedang mengaum-ngaum untuk mencaplok setiap orang yang lalai. Ya, makanya anak Tuhan itu gampang jatuh. Kalau dia lalai, dia pasti jatuh. Itu pasti. Kalau dia jatuh, kalau dia lalai, pasti jatuh. Itu anak Tuhan. Itu pasti. Karena itulah anak Tuhan tidak boleh lalai. Makanya Paulus berkata, kita orang-orang terang, bukan orang-orang malam. Kenapa orang-orang terang? Orang yang siap sedia dalam peperangan. Kalau orang malam, orang yang turu, tidak sadar. Nah, itu artinya ayat itu. Artinya kita bisa menyimpulkan bahwa kita adalah orang-orang yang sedang berperang. Kenapa kita berperang? Karena kita keturunan dari perempuan. Dan ada keturunan dari ular tua itu, yang selalu ingin menyaplok kita. Itu sebabnya kita dilarang hidup mengasihi dunia. Karena hidup kita penuh dengan peperangan. Peperangan itu biasanya uji firman untuk mengubah pola pikir kita. Pola pikir kita bisa diubah, di-setel sama iblis, sudah. Habis sudah. Ya. Setelah pola pikir kita habis di-setel gitu, kita sudah habis, kalah sudah. Saudara lihat Ahok, setelah diubah cara berpikirnya, boleh cerai asal karena zina, langsung lulus. Itu kelihatan kan? Sebelum ada kisah perceraian, wow, roh-roh jahat pun ketakutan dengan dia. Walaupun politik begitu luar biasa, rohnya kuat sekali. Nah, sekarang beda. Kata-katanya sepertinya hampa. Akhirnya dia membuat sebuah kesalahan dan berkata, Yesus, andai kata masih terus hidup, dia bisa menikah. Nah, itu dia. Mulai. Ya kan? Kenapa mulai? Karena lalai dalam peperangan. Ketika pola pikirnya diubah, makanya perlu pengetahuan firman itu. Jadi dua pertanyaan ini yang perlu kita jawab malam ini.
Nah, apakah roh membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis? Karena memang ada permusuhan antara perempuan dan iblis. Atau apakah Yesus dibawa ke padang gurun ingin mengulangi ulang sebuah peristiwa yang pernah dibuat oleh Allah kepada manusia, tetapi manusia itu kalah. Nah, dia ingin mengulangi supaya manusia itu menang. Karena manusia kedua ini sudah berbeda. Karena manusia kedua ini akan membawa keturunannya kembali kepada Allah. Sedangkan manusia pertama sudah kalah. Maka dia letakkan lagi di situ manusia kedua supaya dia bisa menang. Dan membawa kita kepada Allah kembali. Apakah itu maksudnya? Nah, itu loh maksudnya saya. Apakah Matius pasal 4 itu seperti itu? Kalau peristiwa Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun adalah bukti permusuhan iblis dengan keturunan perempuan itu, maka kita harus betul-betul waspada. Sebab kita yang ada di dalam Kristus Yesus selalu diincar oleh iblis, karena kita ada di dalam pihak keturunan dari perempuan. Ya. Itu mengapa kita harus paham itu. Mengapa saya mengajak saudara untuk membawa kepada Matius pasal yang keempat. Kalau ini adalah fakta, Kitab Kejadian berkata, aku akan membuat permusuhan antara engkau dengan perempuan ini. Kalau itu adalah sebuah fakta dan keturunan yang dimaksud adalah Yesus Kristus, kalau itu adalah sebuah fakta yang ingin ditunjukkan oleh Allah, sebuah permusuhan itu, maka saya ingin berkata kita harus betul-betul waspada. Hidup di dalam terang. Paulus berkata kita adalah orang-orang terang. Ya, bukan tidak ada gelap, ada. Tapi yang dimaksud adalah kita harus selalu waspada. Tidak boleh tidur dalam roh. Ya, bukan dalam daging, karena kalau tidak tidur dalam daging kamu akan mati. Rusak semua. Tapi di dalam roh tidak boleh tidur. Ya, hendaklah rohmu menyala-nyala. Kenapa? Sebab ada permusuhan yang sudah diumumkan mulai dari Kitab Kejadian. Aku akan membuat permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Aku akan membuat permusuhan antara keturunanmu dan keturunan perempuan ini. Dan kita mengerti yang dimaksud, seluruh orang-orang teolog berkata bahwa keturunan perempuan itu itulah Yesus Kristus. Karena itulah Yesus lahir dari perempuan tanpa laki-laki. Ya. Tetapi sebagai hukum manusia yang Tuhan sudah firmankan, maka Yusuf adalah bapak angkat, bukan bapak jasmani. Jadi itu yang perlu kita mengerti. Kalau memang itu adalah sebagai bukti permusuhan di di padang gurun, Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicobai. Nah, dan kita tahu pencobaan itu harus menang. Kalau kalah, sama seperti Adam dah. Tapi kita tahu Yesus menang dari percobaan itu. Ya, ada 3 pencobaan kalau di padang gurun. Saya belum memperhatikan apakah percobaan di Kitab Kejadian juga 3. Ya. Namanya pohon, ya, makanan, memang roti.
Yang pertama, ya, yang dicobai. Tapi apakah itu? Tetapi saya memandang seolah-olah Tuhan membuat sebuah kisah itu untuk kita bisa menyadari memang ada permusuhan antara kita dengan iblis. Dan kita harus menjadi pemenang. Makanya saya beri judul Jadi Pemenang. Supaya kita menang, maka kita harus seperti Yesus, jangan seperti Adam. Kalau kita mau menang, kita harus seperti Yesus, jangan seperti Adam. Pengetahuan firman-Nya kuat, pola pikir tidak bisa diubahkan. Pola pikirnya Yesus tidak pernah bisa diubahkan oleh iblis. Sebab ketika dia berkata, engkau bisa membuat batu-batu ini menjadi roti. Tapi dia berkata manusia hidup bukan dari roti saja, Bu. Saya bisa hidup tanpa roti. Nah, di situ iblis tidak bisa mengubah pola pikirnya. Ya. Ketika Yesus itu dicobai dan berkata, ada firman Tuhan berkata, malaikat-malaikat akan disuruh untuk menjaga engkau supaya kakimu tidak terantuk. Ya. Tetapi bukan berarti harus pertunjukan, katanya Yesus. Ada firman juga berkata, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Pola pikirnya tidak bisa diubah. Tapi Hawa diubah pola pikirnya. Firman Tuhan mungkin berkata, ya jangan makan buah di sini. Tapi ketika iblis berkata, oh enggak, kamu sebenarnya enggak mati. Tapi Tuhan tahu kamu akan mengerti dan tahu yang baik dan yang jahat. Kamu akan seperti Allah. Nah, pola pikirnya itu diubah dan dicoba untuk menaikkan derajatnya. Dan dia mau. Kenapa dia mau? Pengetahuan firman-Nya mungkin tidak memadai. Atau memang keinginan dagingnya lebih tinggi. Keinginan hatinya ingin menjadi sama seperti Allah dan tidak mau di bawah kuasa Allah, tidak mau menuruti apa yang Tuhan katakan. Nah, apakah seperti itu? Nah, itulah sebabnya kalau ini adalah sebuah permusuhan, sekali lagi Bu, hati-hati. Berarti kita harus waspada. Ya. Kenapa waspada? Karena kita ada di dalam peperangan roh. Kita ini ada di dalam peperangan. Dan itu fakta. Firman Tuhan berkata, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat menghadapi. Ya kan? Supaya kamu dapat menghadapi. Karena itu saudara, sekali lagi pertunjukan itu Matius pasal 4 membuktikan kepada kita bahwa kita ada dalam peperangan. Petrus berkata bahwa iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Iya kan? Petrus berkata, hati awas, lawanmu si iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia mengaum ke sana. Wow. Kenapa? Itu kan mengubah pola pikir binatang. Ketika harimaunya mengaum, maka yang mendengar akan kaget dan lari. Kena jebak dah. Ya, kena jebak dah. Kenapa? Pola pikirnya berubah. Karena itu kita juga sama. Ketika iblis mengaum, apa yang terjadi dengan pola pikir kita? Jangan sampai sesat. Kamu harus tahu firman. Uji pengetahuan firman. Uji pengetahuan firman. Ketika engkau berhadapan dengan itu, apakah firman Tuhan menjadi pedoman hidupmu? Atau kau lupa dengan firman Tuhan, prinsip firman Tuhan, dan akhirnya engkau lalai, maka dicaplok sudah.
jadi makanan singa. Memang firman Tuhan itu memang saling menjelaskan. Ya, firman Tuhan itu memang saling menjelaskan. Dan satu ide semua. Luar biasa ya firman Tuhan. Nah, jangan kita lalai. Ya, di seluruh kehidupan kita itu ada singa yang mengaum untuk mencoba mengubah pola pikir kita. Karena pola pikir kita lah yang diubah supaya kita melakukan sesuatu yang salah di mata Tuhan. Ketika kita melakukan yang salah, maka kita dapat hukuman dari Tuhan. Kenapa kita dapat hukuman dari Tuhan? Karena kita yang salah. Si iblis mencoba mengganggu pola pikir kita. Karena dia memang musuh. Dia tidak suka kita dekat dengan Tuhan. Itu permasalahannya. Dia tidak suka kita diberkati oleh Tuhan. Keinginannya itu sama dengan Bileam, Balak. Dia ingin mengutuki orang Israel. Dia tidak suka orang Israel diberkati. Itulah iblis. Dia tidak suka anak Tuhan dekat dengan Tuhan. Maka dia mencoba bagaimana caranya supaya kita benci, supaya Tuhan benci. Nah, supaya kita benci dan supaya Tuhan juga benci. Makanya kita selalu mengatakan, kenapa Tuhan bikin pohon di tengah taman? Nah, salah kan? Mengapa engkau mengeraskan hati kami ya Tuhan? Nah, itu disalahkan mana? Kenapa disalahkan? Pola pikir. Ya, kalau Tuhan itu baik, dia tidak akan bikin iblis, katanya orang-orang seperti itu. Kalau Tuhan baik, dia tidak akan buat pohon di tengah taman. Dia tidak perlu bikin itu. Tuhan tidak baik. Nah, itu dia. Kenapa? Pola pikir yang sudah diracuni oleh iblis. Karena itu sadarlah bahwa hidupmu ada di dalam peperangan. Jangan lalai. Makanya kalau pacaran jangan sampai berdua-duaan. Karena si iblis ada yang sedang mengubah pola pikir. Pacaran jangan sembunyi-sembunyi. Ya. Kita adalah anak-anak terang. Ya. Kenapa saudara? Karena sekali lagi setan itu inginnya kamu jatuh. Ya. Setan itu inginnya kamu membenci Tuhan. Dia mencoba mengubah pola pikir dan berkata, kenapa Tuhan buat pohon di tengah taman? Kenapa ya Tuhan, mengapa engkau mengeraskan hati kami sehingga kami tidak takut kepadamu? Nah, itu dia pola pikir yang salah. Petrus berkata bahwa iblis seperti itu. Iki kok balik mana? Ya. Mari lihat Wahyu pasal 12 ayat 17 sampai 18. Oh, ini lupa saya tidak share ini. Sorry. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Nah, siapa keturunan yang lain kalau bukan awak dewi? Hah? Siapa keturunannya yang lain tanpa kalau bukan awak dewi? Ya. Yang menuruti jelas dijelaskan di sini. Yang menuruti hukum-hukum Allah dan yang memiliki kesaksian Yesus Kristus. Nah, kita kan yang memiliki kesaksian Yesus Kristus. Kita kan? Artinya kitalah yang sedang diperangi
disegani oleh naga merah ini. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian. Nah, karena itu mau jadi menang, jadi pemenang, jangan jadi Adam. Jadilah keturunan Yesus Kristus. Ya, ia tinggal berdiri di pantai laut. Dia binatang darat, tapi dia berdiri di tepi laut. Kan kitab Kejadian, adapun ular adalah yang paling cerdik dari segala ciptaan di darat. Tapi ular itu tinggal di tepi pantai. Ya, saya tidak tahu apakah ini roh yang dimaksud itu, karena memang Alkitab juga mencatat bahwa roh pantai selatan, ya, makanya hati-hati nyai roh-roh kidul. Dan itu adalah salah satu yang mungkin tanpa disadari oleh orang Indonesia. Saya tidak tahu mana duluan, penyembahan ke pantai selatan atau firman Tuhan duluan. Ya, tergantung suku di Indonesia yang memujanya mulai kapan. Tapi itu jelas menjadi pertunjukan kepada kita bahwa memang iblis itu nyata. Peperangan itu ada. Anda mau menang, jadi pemenang. Nah, itu dia. Jangan tertidur, jangan suka malas ke gereja. Masalah. Ya. Makanya kadang-kadang saya sudah bilang, tidur pun kita itu, malas pun itu kadang-kadang ada bisa keterlibatan roh jahat di situ. Saya bersyukur punya pengalaman itu. Waktu saya sedang berdoa berlutut itu, tidur, dikipas terus saya. Setelah saya tidur, iblisnya bilang, sudah tidur. Untung telinga saya dengar, saya langsung bangun. Lah bagaimana kalau saudara tidak dengar suaranya, tidak ada yang dengar? Ya, tidur. Maka iblisnya sambil tertawa-tertawa di samping engkau sedang ngorok. Kalah. Malas, ngantukan, ya, main HP, hati-hati. Itu bisa dorongan dari iblis supaya engkau tidak menemukan firman, supaya kamu gagal uji firman. Ya, hati-hati ya saudara. Ya, HP bukan barang jahat, tapi HP itu bisa dipakai oleh iblis untuk mengubah pola pikir kita. Mengubah pola pikir kita. Hati-hati. Ngantukan juga sama. Ban ke gereja ngantuk, ban ke gereja ngantuk, ban berdoa ngantuk. Ya, ban kepingin berdoa marah. Wah, itu masalah. Ada. Setiap mau doa ada masalah. Setiap mau doa bersama selalu ada masalah. Nah, hati-hati di sini. Jangan-jangan memang si iblis incar itu supaya kita tidak bisa berdoa. Nah, itu dia ya. Loh, kok harus nyampe kini? Oh iya. Tetapi kalau peristiwa pasal 4 ayat 1, Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicobai,
ada kesamaan dengan Adam di Taman di Eden yang dicobai oleh ular tua yang cerdik itu, maka Adam harusnya waktu itu menang dari cobaan si ular. Kenapa? Firman Tuhan dia tahu. Kenapa? Harusnya pola pikirnya tidak boleh berubah dari firman. Ketika iblis berkata, oh enggak, kalau kamu makan, kamu akan terbuka matamu. Kalau dia tidak pola pikirnya tidak berubah, tetap berkata Tuhan berkata, titik. Kalau dia berkata Tuhan berfirman, titik, tidak boleh makan. Tak boleh dimakan. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Harusnya Hawa menang. Tapi karena pola pikirnya sudah berubah. Oh masa iya sih kalau aku makan aku akan seperti Tuhan? Pola pikirnya berubah. Nah dia cobalah. Dimakanlah. Nah karena itu saudara mau menang, pola pikir harus tetap di dalam firman. Ya, jangan pakai filsafat dunia, jangan pakai kata dunia. Ya, kalau mau menang, tetap kenceng dalam firman. Ada tertulis, ya kan? Itu kenceng. Lah Hawa enggak. Oh masa iya sih? Kalau saya makan apa? Mata saya terbuka. Coba sih dipandang, diperhatikan dan dilihat. Kemudian dia menarik sekali perhatian itu. Pohon itu membawa. Nah kenapa membawa? Karena pola pikir sudah berubah. Kalau kamu kencang terhadap firman Tuhan, kamu tidak akan pernah kalah. Tuhan sudah buat aturan main kok. Iya kan? Tuhan sudah buat aturan main. Tapi kapan kita kalah? Ketika pola pikir kita berubah. Kenapa berubah? Ada godaan. Nah itu dia saudara. Jadi kalau Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicobai kesamaan dengan Adam, maka Adam harus menang. Jangan kalah seperti Kristus menang. Tetapi kita mengerti dari 1 Korintus 15, karena manusia pertama adalah debu tanah, sedang manusia kedua adalah roh. Debu tanah inilah yang lemah, kalah. Makanya Tuhan berkata, jangan hidup di dalam daging. Paulus kan jelas berkata, hiduplah di dalam roh. Oleh roh itu kita mematikan perbuatan-perbuatan daging. Itu jelas. Ya, itu jelas ayatnya. Jadi kita mengerti saudara, mari kita hidup di dalam roh. Itulah sebabnya hanya oleh roh lah kita bisa mematikan perbuatan daging, yaitu daging yang sudah temurun dari Adam, diperdayakan oleh si iblis. Ya, diperdayakan oleh si iblis daging kita ini. Makanya di dalam daging kita ini masih punya akses untuk iblis. Kalau kita ngantuk, dia kipas-kipas tidur. Kalau kita baca Alkitab, ngantukan mangap. Ya. Kalau kita dengar khotbah yang lama panjang, kita benci, marah. Kita lama khotbah. Udah mulai kepala ke belakang dan lihat jam. Mau sampai jam berapa ini Pak Pendeta? Hati-hati, jangan-jangan iblis yang kasih bisik. Supaya apa? Pola pikirmu berubah. Ya kan? Pandanganmu berubah. Ketika pola pikir kita berubah, kencang dah dengan firman. Atau berubah. Kalau berubah, kalah.
Jamin kalah. Tapi kalau kita tetap di dalam firman, kita berkata ada tertulis, kita akan menang. Amin. Mari kita tundukkan kepala.